Dan Lapu-Lapu yang kita tahu ini benar-benar hero yang kuat banget berada di lane melawan Hilda. Ini benar-benar harus diperhitungkan damage keluar in and out-nya dari Hilda sendiri terutama di early phase. Iya. Ditambah Karina, ini hero yang bisa dibilang make sense juga. Ingat dia ada immune tentunya dari one-one-nya masih bisa kena Levi. Dan kita lihat nih, respon dari Yasbi. Hero terakhir mereka butuh jungler. Kalau aku ngelihatnya bisa main assassin, tapi Martis sih kalau aku. Martis bisa untuk tambahin dari segi durability juga, tapi nyata Cho dibales ya. Oke, Cho jungler dan lagi pendekar juga ternyata menggocek kita lagi ya dengan tiba-tiba mengambil ke arah Hilda, tapi begitu pun juga dengan Kufra untuk di game kali ini. Dan kalau kita ngeliat ke arah Yasbi, kalau head to head Lapu-Lapu antara Hilda dan juga Lapu-Lapu, berarti yang dilakukan oleh Trimarzi di game kali ini bukan untuk menyerang, justru untuk buying time aja selama di laningnya. Karena kita tahu potensial damage itu pasti akan lebih besar di tangan Lapu-Lapu. Yang bisa dilakukan oleh Hilda untuk bisa survive adalah keluar masuk ke dalam bush. Ya benar. Dan ini kalau aku ngeliat tukeran ya mereka nya. Chow Lapunya tukeran, ya kan. Kufranya tukeran kali ini. Chow-nya akan dimasuk ke arah Yasbi. Dan Rafflesia kali ini akan mendapatkan seorang Kufra. Kalau aku ngeliat ini early gamenya sebenarnya bisa dipegang kiri sih. Kalau ngeliat dari komposisi dirinya. Ada Hilda, ada Valen dan juga Karina ini mereka harus bisa mengeksploitasi hero power early. Jadi kita langsung tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke arah Line of Dawn game yang kedua antara Pendekar dan juga Yasbi. Akankah Pendekar menutup series ini dengan 2-0 atau Yasbi kali ini di game kali ini memaksakan ke game yang ketiga? Oke, Idaman dan juga Joey memulai hari mereka di game kedua dengan mengambil ke arah orange buff dan juga purple buff terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi rotasinya, Lolita pun di game kali ini langsung fokus untuk membantu One di arah top lane sana. Sementara lihat permainan dari Hildanya yang seperti tadi Joji bilang bahwa dia akan bermain secara buying time saja. Mengambil ke arah minion, memberikan sedikit poking damage, setelah itu lari. Dengan adanya combat ritual yang memiliki juga. Tapi kita pindah ke arah mid lane, Karinanya udah mulai masuk melakukan invasi terhadap Cho. Dan bahkan, purple buffnya ini kayaknya bakal diganggu deh. Apakah bisa diambil atau enggak? Karena kita bisa melihat bahwa Idaman ternyata tidak berhasil ataupun belum berhasil mengambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh Yasbi. Ya, Rafflesia di sini juga masih menahan flickernya. Lihat, dia menggunakan tenacity, bukan concussive blast. Jadi yang dicari tentunya adalah cooldown damage reduction dari magical dan juga physical di bawah 40% HP. Dan itu yang mungkin harusnya dihitungan lebih. Oh, di bagian river, di area turtle tentunya Idaman di sini memberikan damage ke arah Ki dan first blood akan jatuh ke arah Pendekar. Sebuah overextension movement yang langsung dipunish oleh seorang Karina. Luar biasa Karinanya di sini menggunakan item jungler tetapi damage-nya masih cukup berasa dan bahkan mengambil jungler dari di tangan Joy. Iya, ini yang diambil adalah dari segi pasif damage seorang Karina sih. Karena biasanya ya, pada umumnya siapapun yang menggunakan Karina item, dari segi emblemnya Demon Slayer harusnya itemnya juga tank. Dan mengingat bahwa dari teman-teman Yasbi ini memiliki damage yang cukup besar apalagi dengan adanya Lunox, harusnya item defense menjadi hal yang sangat-sangat logis untuk digunakan oleh Idaman sih. Dan bahkan dari segi turtle pun juga sudah mulai ada inisiasi dari Karinanya juga. Mengingat bahwa dia telah mengamankan ke arah first blood. Dia bakalan pede. Dari segi goldnya itu cukup banget untuk bisa head to head melawan Joy. Dan tentu saja turtle sudah diambil oleh teman-teman dari Pendekar. Ya, dengan trade yang kalah bisa dibilang dari seorang Yasbi tentunya dari segi rotasi juga mereka akan tertinggal. Dan Pendekar memanfaatkan hal tersebut langsung mengambil netral objektif yang pertama tanpa adanya perseteruan. Pendekar kali ini masih leading hampir 1000 lebih kali ini. Dan ini adalah sebuah lead atau keuntungan yang cukup sehat kali ini bisa dibilang. Dan rotasinya masih cukup pasif dari keduanya meskipun first blood sudah terjadi. Tetapi mereka saling sama-sama menunggu dalam tanda kutip kesalahan pergerakan dari masing-masing. Ya, tapi itu warning notice juga sih untuk teman-teman dari Yasbi. Oh, itu dia warning notice-nya dimana dengan adanya Rafflesia yang langsung ke depan sana maju. Tapi nominal pun juga diangkat. Tapi masih belum ada yang terkena siapapun di dalamnya. Membuat inisiasi dari kedua belah tim ini terbuang sia-sia. Tidak ada team fight yang dimulai dan juga tidak ada korban yang berjatuhan. Dan balik lagi ke notice tadi, ini cloudnya harus tekan sama Yasbi. Karena kenapa? Kalau dia udah snowball ini bakal bahaya banget.
karena dia bisa melakukan DPS yang lumayan besar. Tapi yang lumayan besar damage-nya adalah dari tangan lapu-lapu dan juga Choi, yang dimana dari Karinanya Idaman mencoba untuk ditumbangkan dan masih bisa digocek ternyata di tangan seorang Yans. Dan bahkan Yans pun mau tidak mau harus kabur terlebih dahulu. Hilda di lain sisi, Trimarzi mau ngapain kamu? Apakah masih ada power of violence? Tipe tidak ada dan bahkan melakukan sprint belakang sana mencoba untuk melarikan diri dan masih bisa pulang dengan melakukan recall ternyata. Ini bagus banget Cloud-nya, dia clear 2 lane, dia clear atas dan juga clear bawah yang tentunya memakin fat diri sendiri. Rotasinya bagus banget dimana 1-1 kali ini dia cuma clear 1 lane. Lihat, dia tadi Baymax berhasil mendapatkan wave tengah dan bahkan mendapatkan gerobak di bagian atas. Itu ekstra gold lebih seperti ini yang kemungkinan bisa menjadi game changer tentunya. Pendekar sangat-sangat smart, dia lihat oke, Yasbi fight, kita mas rotasi aja ke mid. Untuk saat ini Yasbi mereka harus lihat nih. Kompensasi apa yang mereka harus ambil karena mereka masih tertinggal goldnya. Ya ini mereka terpressure dari 2 lane sih, dari arah gold lane iya, dari arah XP lane juga iya, dan bahkan tadi Wakaji hampir saja bisa menghilangkan Baymax weakness point-nya, ditinggal sisa di belakang doang satu sendirian. Tapi ternyata masih dicoba ditahan habis-habisan. Dan bahkan yang Choi nggak expect adalah lapu-lapu yang terkena pressure oleh Hilda. Karena kita bisa melihat bahkan dari segi levelnya aja udah berbeda. 1 level dibandingkan dengan Yans loh. Jadi ya berarti Trimartisi udah tahu betul di mana dia harus mainnya seperti apa. Lihat di bagian tengah, Roundel-nya di sini Order of Brilliance tampaknya belum ditopak. Ke-stun dengan Dominant Blast-nya, Wave Dragon, Crowd Control, over Crowd Control. Tapi tampaknya Order of Brilliance yang diambil berhasil mendapatkan counter re-engage. Dan Joey dan juga Roundel harus menjadi korban di area tengah. Pendekar lagi dan lagi mendapatkan suatu re-engage setup. Lapu-lapu mendapatkan 1, tetapi tampaknya harus ditukar lagi. Pendekar ini benar-benar mainnya sabar, reaktif, dan efektif. Iya, bahkan tadi Caci juga melihat bahwa yang jadi poin penting adalah tadi kan Trimarzi ini lagi membersihkan minion di arah bottom lane. Dan tanpa dia lakukan head to head terhadap Yans, dia justru langsung ke arah mid lane dan bukan masuk dari depan. Dia masuk dari belakang, memberikan damage yang cukup besar ke arah Roundel dengan combat ritualnya, dan ternyata langsung diberikan Shadow Assault di tangan Karina, yang dimana Karinanya di game kali ini telah memiliki Molten Essence dan juga Radiant Armor. Jadi Lunox dalam tanda kutip ini damage-nya udah mulai tertone down sih di tangan seorang Karina. Ya benar, sini Roundelnya harus farming lagi tentunya untuk memberikan impact lebih tampaknya. Dan aku note dari itemnya tadi Baymax sudah berhasil mendapatkan sebuah DHS. Lihat di bagian bawah, Yans tuker exchange ulti dan juga damage Trimartizi tadi. Dan juga Bravest Fighter sama-sama memberikan damage tentunya. Kedua di sini, kedua XP Lane memutuskan untuk recall kah? Tapi tampaknya lapu-lapunya saja sub in sub out dengan Lunox di bagian bawah tentunya untuk menahan wave dan juga minion. Menit ke-6, 4 berbanding 1. Ini pendekar kalau aku ngeliat pressure-nya pasti. Pressure-nya sangat-sangat besar yang diberikan kepada teman-teman dari Yasbi Sport. Tapi yang menjadi note adalah Yasbi pun juga dari tadi nggak semena-mena memberikan banyak sekali objektif terhadap pendekar. Karena kita bisa melihat walaupun kita dari segi networknya beda 4.000, yang hilang tuh baru mid lane tadi aja. Tapi balik lagi Trimartizi mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan melakukan sprint. Mencoba untuk lari ke belakang sana, dibantu dengan konsil, masih bisa lari dengan cukup aman dan masih bisa menuju pulang terhadap base-nya. Tapi balik lagi dengan Tarto yang kemungkinan akan diambil untuk ketiga kalinya di tangan Idaman, membuat pendekar pun memiliki gap gold yang lebih banyak lagi melawan teman-teman dari YSB Sport, dan bahkan sekarang sudah menyentuh ke angka sekitar 5.000 gold differences, walaupun balik lagi hanya 2 tarat yang hilang dari YSB. Ya ini textbook game plan di mana Baymax sudah mendapatkan turret di bagian atas, dia cukup fat, belum di take down sama sekali meskipun belum mendapatkan kill. Dia tahu karena dia baru dapat golden staff, dan mungkin kali ini dia udah mulai aktif nih, dia udah mulai mencari fight, mencari pick off karena item power spike-nya udah berhasil diambil. Dan lihat, bahkan pergerakannya udah jelas, dia udah mulai mencari-cari lokasi, mulai berani kasih damage. Tapi di sisi lain juga Wakaji sudah mendapatkan corrosion dan juga DHS. Jadi kedua marksman bisa dibilang mulai menit ke-7 ini udah mulai aktif. Ya ini udah mulai aktif, tapi yang belum dari tadi kita belum lihat adalah tim fight besar-besaran sebenarnya. Karena dari tadi pertama, dari key-nya pun dia belum pernah dapetin Dominant Blast yang akurat. Itu yang pertama. Begitupun juga dengan Rafflesia. Yang dari tadi kita lihat adalah skirmish kecil yang maka dari itu menghasilkan 4 kill dan juga 1 kill dari masing-masing tim. Masih pick-off-pick-offan, belum tim fight besar-besaran seperti sekarang, di mana baru ada tim fight besar-besaran karena tim RTZ pun sudah mulai dirindingkan begitu saja melawan 3 player sekaligus. Tapi ternyata
tidak kuat untuk menahan 3 player tersebut. Wow, itu membutuhkan cukup banyak resource untuk menumbangkan seorang Hilda. Dan lihat di bagian bawah kali ini Yans tertangkap basah ke stun begitu saja. Dan lihat blazing duetnya dicampur DHS belum mampu menembus seorang Yans. Oh, biamanya clutch. Kita lihat Yans berusaha mendapatkan 1 kill member dan tampaknya Rafflesia menjadi sang eksekutor di bagian bawah. Roundel flicker agresif sekali ditahan begitu saja oleh Tyrant's Revenge-nya. Belum berhasil membuahkan kill, tapi tampaknya berhasil buying time. Karena di bagian atas, Chow dan juga Wanwan mendapatkan inner turret yang sangat-sangat penting. Sayang banget tadi yang sebenarnya udah tebel banget. Dia mencoba untuk survive sekuat mungkin. Tapi ternyata backupnya datang agak kurang cepat untuk membantu dirinya dan bisa melakukan counter attack terhadap pendekar. Tapi nggak cuma itu, gocekan dari Baymax tadi lihat gak sih? Darahnya tuh paling cuma tinggal 30% dari Yans, tapi dia masih survive dengan adanya spell fame yang dimiliki. Dan bahkan udah mulai ada sedikit pertengkaran lagi di arah Lord. Oke, stunning kedua member kali ini. Lihat Yans mulai masuk Rafflesia, flicker ke belakang dan crossbow of tank. Ditambah Yans berhasil mendapatkan 1 buah member. 3 Martizi down, 3 melawan 5. Yans ditukarkan begitu saja, 3 melawan 3 kali ini. Dan untuk saat ini pendekar dengan adanya jungler yang hadir di Land of Dawn, mampukah mereka mengeksploitasi dan memaksakan Lord, atau Yasbi kali ini masih terlalu kuat untuk melakukan buying time untuk menunggu Joy hadir di Land of Dawn? Agak susah dengan posisi dari Wakaji yang tinggal 3/4 dari segi HP-nya. Dan lihat 1 kali dash begitu saja dari Speechless sudah membuat Wakaji pun pulang terlebih dahulu. Tersisa hanya Ki dan juga Lunos saja yang dimana mereka tidak mungkin sama sekali untuk bisa membantu kontes ke arah Lordnya, yang berujung kepada Lord yang telah diambil oleh teman-teman dari pendekar. Dan sejauh mata memandang, Choji melihat dari mata Ninja Choji, XP lane dari Yasbi yaitu dari pelapu dengan adanya Bloodlust X diikuti dengan Steel Leg Priest dan juga adanya Fury Hammer. Ini damage-nya udah cukup banget, tapi dari segi durability masih belum terlalu besar. Dia hanya mengenalkan spell fame untuk durability saja. Tapi kalau kita lihat dari Baymax, dari tadi dia menjadi source damage utama dari pendekar dan bahkan tidak tershutdown sama sekali berkat kelincahannya. Yang dimana ini menjadi PR untuk Yasbi untuk menghilangkan cloudnya terlebih dahulu. Tapi yang dihilangkan terlebih dahulu ternyata adalah Ki-nya, yang berarti tidak lagi adanya Dominant Blast di saat Lord akan datang di arah bottom lane turret. Chow pun langsung melakukan recall untuk membantu teman-temannya karena ini adalah posisi yang kurang enak. 4 lawan 5 walaupun kita bisa melihat Hildanya ada di arah top lane. Lord belum ke enhance kali ini, masih cukup kurang. Oh, Wave Dragon ke arah target yang bukan seharusnya Joey ditumbangkan begitu saja. Dan lihat airborne-nya Yans menjadi korban yang kedua kali ini. Lord cukup bebas di bagian bawah, menghancurkan, mencicil base turret di area bawah. Yasbi 3-man defending kali ini, men-stun salah satu member. Crossbow yang dibuka belum cukup damage dan tampaknya kali ini pressure yang diberikan pendekar mampu menghancurkan mid base turret. Ini yang all in dari tadi Cloud-nya sih, dan bahkan dari one-one-nya dari tadi memang ada crossbow yang dikeluarkan, tapi damage hasilnya itu masih belum terlalu signifikan seperti Baymax. Ya, Baymax pun sudah tumbang di menit kali ini, cuman masih banyak banget perjalanan yang harus ditempuh oleh Wakaji untuk bisa menstabilkan damage antara Cloud dari Baymax dan juga Wakaji yang menggunakan one-one. Dan bahkan dengan adanya battle yang telah dihancurkan, ini menjadi salah satu push potensial juga untuk pendekar, mengingat bahwa berarti enhance minion sudah keluar. Tapi balik lagi dengan adanya mid lane yang udah mulai di-push begitu saja dengan Joey yang ternyata hampir saja bisa menendang ke arah Karinanya, tapi ternyata bukan Karina yang tendang, justru mencoba untuk melakukan defensive maneuver dan bahkan Ki-nya pun terlalu di depan sana dan pada akhirnya menerima damage yang lumayan besar. Dan Wakaji pun masih bisa berhasil pulang dengan adanya basic attack movement yang dilakukan untuk menuju ke arah base dari Triple kill, Choji idaman berhasil mendapatkan triple kill. Ini luar biasa eksekusi, pelan-pelan tapi pasti. Yans berusaha clearing the way menggunakan Breakfast Fighter. Tidak bisa, terlalu dalam damage. Dan pendekar di game kedua kali ini berhasil menutup series ini dengan 2-0. Nice try dari Yasbi, tetapi mereka